Halo, selamat sore. Selamat bergabung kembali dengan Markomologi. Di sini Kapten Ronald Marco ingin mengindikasikan kami menemukan signal yang bagus di perairan dalam. Perairan dalam yang berisikan ikan-ikan besar pastinya ya. Hari ini kita mendapatkan signal ikan besar di saham yang bernama Bukalapak, kodenya Buka. Teman-teman Marco pasti sudah sangat familiar karena ini saham fenomenal. Kenapa fenomenal? Karena biasanya saham IPO itu pada awal perdagangan cenderung harganya meningkat, naik tajam dan seterusnya ya. Akan tetapi kenapa Bukalapak ini pada saat perdagangan awal sudah diguyur habis-habisan selama 6 bulan berturut-turut. Coba kita cek dulu ya untuk grafiknya. Ya, ini dia Bukalapak 6 bulan berturut-turut tidak capek untuk turun tiap bulan. Nah, bagaimana dengan nasib para investor yang sudah terlanjur beli di atas? Ya, itulah keputusan dari suatu investasi. Selalu ada risiko ya apabila memang kita tidak punya antisipasi cut loss ataupun strategi yang lain. Akan tetapi bagi para pemegang saham atau investor Bukalapak, saya sarankan untuk tidak berkecil hati karena di bulan ini, di bulan Februari tahun 2022 ini ada potensi technical rebound. Sayangnya hanya untuk technical rebound ya saya sampaikan di sini, memanfaatkan penurunan tajam selama 6 bulan ini. Jadi bulan Februari ini adalah bulan ke-7 dari proses penurunan Buka. Baik, langsung saja kita jelaskan ya mengapa Bukalapak ini tergolong kategori ikan besar bagi Marco. Alasan pertama adalah tentunya ini ya, penurunan 6 bulan berturut-turut itu menjadi indikasi awal untuk mencari peluang technical rebound. Akankah ada technical rebound ini? Pastinya indikasi akan muncul di time frame yang lebih kecil. Baik, time frame yang lebih kecil, time frame daily, akan saya jelaskan secara teknikal. Oke, proses penurunan akan kita pelajari di sini teman-teman. Bagaimana proses turunnya? Oke, kita mulai dari sini ya. Percobaan untuk menembus resisten EMA yang terjadi di bulan 9 ternyata gagal. Sangat disayangkan. Di kisaran level harga 880-an ya, Bukalapak berjuang untuk berada di atas harga rata-rata secara harian. Ternyata gagal dan terpukul mundur dan kemudian rebound. Kita lihat di sini rebound 3 kali yang gagal, akhirnya gagal bertahan di atas support. Nah, kita cek di sini ya, support. Ya. Percobaan selama 1 2 3 4 5 bahkan sampai 5 kali untuk berjuang di atas level 670, kembali akhirnya Bukalapak turun tajam sampai menuju level 426, kemudian rebound, turun kembali, double bottom kita lihat di sini, lalu naik kembali untuk mencoba menembus resisten di 520. Seakan-akan seperti pada pola candle ini kita akan lihat bahwa ini sepertinya sangat meyakinkan ya, karena bentuk daripada candlenya yang cukup besar dan kemudian volume yang sangat besar juga. Akan tetapi tetap ini bukanlah jaminan, karena kita lihat pada hari-hari berikutnya ada profit taking, seakan-akan seperti profit taking saat ada rebound, kemudian loyo lagi ya, kita lihat loyo lagi dan gagal lagi bertahan di support yang terkuatnya di area 420 sampai dengan 426. Akhirnya terjun bebas lagi, rebound, kemudian turun kembali ke level terendah
sepanjang Bukalapak listing di bursa, yaitu di level 314. Baik. Nah, dari sini kita akan bisa kembali menganalisa potensi kenaikannya. Kita lihat di candle yang hitam ini ya, yang merah ini, kita lihat ada tekanan jual dengan volume yang cukup besar, merah. Akan tetapi dalam seketika ada pembalikan arah. Nah, ini adalah kunci utama, fondasi dasar dari permulaan percobaan Bukalapak untuk menuju ke uptrend jangka pendek atau technical rebound secara jangka panjang, secara bulanan. Kita lihat potensi di sini. Setelah volume yang merah ini, kita lihat ada volume hijau 3 hari berturut-turut. Di sini ada kekuatan volume ya, teman-teman, kita lihat. Lalu ada rehat sejenak dengan volume yang tidak cukup tinggi. Lalu pada hari Jumat minggu lalu, perdagangan terakhir minggu lalu, ada dorongan yang cukup kuat, melebihi dari dorongan di hari Kamisnya ya. Oke, jadi dapat kita asumsikan bahwa ini adalah permulaan awal percobaan kembali Bukalapak untuk berjuang, untuk kembali naik dan memulai pola uptrendnya. Oke, kemudian kita lihat dari pergerakan di bawah ini 426, ini akan menjadi suatu pola dasar. Jadi ini adalah gelombang pertama. Dapat diasumsikan bahwa ini adalah gelombang pertama dari 314 sampai dengan 394. Ini adalah percobaan pertama. Dapat dikatakan bahwa ini bisa menjadi gelombang pertama, indikasi awal dari pola tren Bukalapak. Kita akan menantikan akankah ada gelombang kedua yang berikutnya. Di sebelah kanan ini ya, kita lihat. Nah, setelah kita mengetahui indikasi awal daripada pola daily, kita akan masuk ke time frame yang lebih besar, yaitu adalah mingguan. Oke, kita lihat time frame mingguan dari Bukalapak. Proses turun, sideways dan kembali lagi, turun kembali. Nah, dapat dikatakan bahwa time frame mingguan, candle minggu lalu, bisa menjadi bottom, bisa menjadi dasar daripada permulaan uptrend. Dengan pola seperti ini kita lihat bahwa Bukalapak minggu lalu ditutup di atas penutupan minggu sebelumnya, di mana minggu sebelumnya tutup di level tutup di atas high minggu lalu. Nah, ini ya, high-nya 372. Baik, kita lihat di sini 372 dan dia tutup di level 382. Artinya tutup di atas high minggu sebelumnya. Ini adalah juga salah satu indikator awal daripada permulaan uptrend Bukalapak untuk minggu-minggu ke depan. Untuk bulanannya tadi kita sudah lihat. Di sini kita cek kembali ya, penurunan selama 6 bulan berturut-turut, dengan harapan kita bahwa bulan ini adalah bulan yang dapat membuat para investor Bukalapak sedikit bernapas lega, sedikit dapat tersenyum meskipun belum kembali ke level IPO. Tetapi setidaknya ini bisa juga menjadi peluang bagi para investor Bukalapak yang sudah terburu-buru mengambil posisi di level harga yang tinggi untuk melakukan averaging. Dengan averaging otomatis akan menurunkan nilai rata-rata daripada harga modal pembelian Bukalapak. Jadi ini juga info ini saya bagikan bagi para pemegang Bukalapak yang sudah terlanjur beli di atas. Oke, kemudian kita akan menganalisa Bukalapak dari sisi
kita akan menganalisa. Setelah dari technical, kemudian kita akan masuk ke level bandarmologi. Baik, lalu kita lihat, ini saya short data ya, Bukalapak, data dari 1 November 2021 sampai dengan 6 Februari 2022. Di sini ada komposisi, ada bandarmologi yang kita dapat lihat bahwa pemegang utama daripada Bukalapak ini adalah Credit Suisse. Credit Suisse dengan net buy, masih net buy ya, dengan net buy sekitar 369 juta. Kemudian Indo Primer ya, Credit Suisse di harga 528 rata-ratanya ya. Kemudian Indo Primer di posisi kedua 160 miliar dengan harga rata-rata 482. Peringkat ketiga ada JP Morgan dengan harga rata-rata 470 senilai 108 miliar. Nah, kita bisa lihat di sini komposisi bandarmologinya. Juga yang di bawah ini ada BB, kemudian ada AI, ada NI, OD, dan seterusnya. Lalu siapakah sekuritas yang menjadi penekan atau yang menjual saham dari Bukalapak ini sejak awal November hingga hari ini ya? Data yang kami dapatkan adalah AK. Ya, ini AK. Sorry. AK atau UBA Sekuritas itu adalah net seller, penjual utama daripada Bukalapak dengan harga rata-rata jual di 486, nilainya adalah 572 miliar. Jadi hampir setengah triliun lebih ya. AK membuang saham Bukalapak. Nah, dari sini ingin saya sampaikan ada clue yang mungkin bisa dapat menjadi alasan kita mengapa Bukalapak menjadi pilihan daripada Bang Marco untuk menjadi saham yang dapat memberikan gain yang maksimal di bulan ini. Oke, bandarmologi kita lihat dari CS sebagai buyer dan AK sebagai seller. Lalu kita ambil data. Baik, kita ambil data untuk, ya ini dia. Kami menarik data dari bulan dari bulan Februari ya, awal Februari sampai dengan 6 Februari. Kita cek siapakah pembeli terbesar daripada Bukalapak. Wow, dia kembali ternyata ya. Ternyata AK kembali mengakumulasi Bukalapak. Jadi di sepanjang bulan ini, dari awal bulan sampai dengan perdagangan terakhir, AK atau UBS kembali masuk di Bukalapak dengan dana 18 miliar dengan rata-rata 372. Kemudian pembuang terbesar adalah RX dengan buangan 11 miliar, rata-rata 366. Baik ya. Nah, di sini dapat kita renungkan secara logika ya. Mengapa tiba-tiba AK yang di sepanjang 4 bulan 3 bulan terakhir ya, dapat dikatakan 3 bulan terakhir melakukan penjualan secara besar-besaran, akan tetapi kembali melakukan akumulasi di saham Buka. Walaupun secara nominal masih tergolong kecil ya, 18 miliar, tetapi secara bulanan, selama bulan Februari ini, AK adalah pembeli terbesar dan bahkan mengalahkan nominal yang dikeluarkan RX 11 miliar dan SQ BCA Sekuritas NI untuk kembali mengakumulasi Bukalapak. Nah, ini menjadi pertanyaan kita. Apakah AK akan mendorong Bukalapak untuk membalas dendam dari penjualan besar-besaran dia kemarin ya? Dan kita lihat pada posisi kedua, kita lihat di sini ada Mandiri Sekuritas. Patut dicermati juga, Mandiri Sekuritas ini adalah salah satu penjamin emisi atau underwriter daripada
proses listing Bukalapak di bulan Agustus tahun lalu. Nah, ini kembalinya underwriter untuk kembali mengakumulasi. Apakah tujuannya ini untuk averaging? Karena memang secara harga IPO Bukalapak itu adalah 850. Jadi dapat diasumsikan apabila Mandiri Sekuritas masih memegang saham Bukalapak, pastinya akan berusaha untuk melakukan averaging dari modal awal di harga 850 yang sudah mereka pegang. Jadi di sini ada dua alasan mengapa kita masuk kembali ke Bukalapak. AK yang kembali masuk, kemudian Mandiri Sekuritas sebagai penjamin emisi, dan satu lagi ingin saya sampaikan, CS Credit Suisse ya. Credit Suisse tetap membeli di harga bawah dengan nominal ya memang tergolong kecil, tetapi tidak ada distribusi, tidak ada buangan, bahkan Credit Suisse kembali mengakumulasi. Kita cek kembali data yang tadi ya. Oke, Credit Suisse tetap sebagai pemegang terbesar dan tetap mengakumulasi Bukalapak di bulan Februari. Ini juga salah satu indikasi. Tadi setelah saya sampaikan dari awal bahwa chart yang mendukung, chart daily, chart weekly, chart monthly, kemudian kita masuk ke bandarmologi, ya, dapat menjadi signal yang kuat ya untuk memberikan indikasi kepada kita bahwa ada potensi di saham Bukalapak. Kami juga sudah melakukan pendalaman secara bandarmologi, dapat kita saksikan di layar ini ya. Ini kami sudah memproses, mensorting pembeli dan penjual November 2021, Credit Suisse, YB, BK, PD, KZ, BB, AI, NI, OD, kemudian AK, Mandiri Sekuritas, Penin Sekuritas. Nah, kita lihat di sini AK selama 2 bulan berturut-turut sudah melakukan penjualan, akan tetapi dia kembali di Februari awal untuk kembali melakukan akumulasi beli. Kemudian Mandiri Sekuritas yang tadinya melakukan penjualan di bulan November, kita lihat kembali juga di bulan Januari, kembali juga di bulan Februari untuk mengakumulasi. Lalu dapat kita lihat CS Credit Suisse tadi tidak ada buangan di bulan Desember, di bulan Januari juga tidak ada buangan, bahkan sampai di Februari ini ada di peringkat 4 sebagai top buyer daripada Bukalapak. Kemudian kita cek juga di sini ada satu bandar juga ya yang mungkin secara akumulasi tidak terlalu besar ya, BK JP Morgan, tidak ada buangan di beberapa bulan ini. Kemudian NI yang Januari 2022 mencoba untuk mengakumulasi, ternyata pada bulan Februari ini sudah melakukan distribusi. Nah, jadi di sini kita dapat lihat bahwa ada kekuatan secara bandarmologi, ada kekuatan secara teknikal, itu yang membuat kita dapat mengambil keputusan apakah memang ini waktu yang tepat ya untuk membeli saham Bukalapak. Oke, sempat saya sampaikan di grup WA bahwa saya menyampaikan bahwa akan ada potensi saham yang bisa memberikan gain 40% sampai dengan 70%. Nah, ini yang saya sampaikan Bukalapak. Bagi teman-teman yang mengakumulasi atau membeli Bukalapak di level harga di kisaran 380, ini saya sampaikan di sini ya, 380, dengan target yang moderat, target yang jangka pendek ya, kita dapat cek di sini potensi kenaikannya adalah di 543. Nah, mengapa saya memilih angka ini 543? Karena kita dapat asumsikan percobaan Bukalapak untuk naik biasanya akan menyentuh level tertingginya atau mendekati level tertinggi di bulan Desember, yaitu di level 550. Jadi dengan asumsi target terdekat 540, maka potensi gain yang dapat dicapai adalah 42%. Oke, sesuai ya yang saya sampaikan. Kemudian bagi yang ingin tetap terus bertahan pada saat Bukalapak ini naik, ada reward yang lebih besar lagi yang bisa didapatkan, yaitu di level harga 670 ya. 670 ini juga salah satu resisten juga, dengan potensi gain di
76% atau 200 kurang lebih 290 poin kenaikan dari level bottom di 380. Jadi ini potensi gain 76%, kemudian 42%. Akan tetapi ya ini adalah berupa analisis kami yang kami sampaikan secara hati-hati, secara detail ya. Tetapi apapun bisa terjadi di bursa, di market ya, harus tetap selalu mengantisipasi. Jadi batas risiko. Nah ini saya akan bicara tentang batas risiko. Dapat dikatakan bahwa Bukalapak ini gagal untuk kembali uptrend apabila harga kembali tertekan ke bawah ya. Nah di sini adalah batas maksimal. Apabila ada penurunan sekitar 12% atau turun minus 46 poin, dapat dikatakan bahwa Bukalapak ini gagal. Di sini level yang saya pilih adalah level 334 atau 332. Mengapa level ini? Karena bisa kita cek ya secara mingguan. Oke, nah ini. Apabila kita asumsikan bahwa ini adalah bottom atau dasar yang tidak mungkin akan tersentuh kembali, maka kita akan cek bahwa harga terendah candle ini atau harga terendah minggu lalu itu di 332 ya, 332. Itu menjadi alasan kita untuk melakukan stop loss, melakukan antisipasi ya, karena bagaimanapun tetap harus ada antisipasi karena kita tidak bisa meyakinkan 100% kenaikannya, tetapi rasio peluangnya, kalau saya dapat sampaikan bahwa rasio peluang daripada kenaikan Bukalapak ini di angka di rasio 80-20% berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tadi saya utarakan dari pola candle, pola mingguan, pola harian, pandarmologi. Nah semua itu sudah kami rangkum. Jadi rasionya kemungkinan probabilitasnya adalah 80% up dan 20% turun. Dengan kondisi yang kita tidak tahu apakah turun karena apa, atau ada suatu hal ya, atau ada tiba-tiba ada buangan besar yang kita tidak kita ketahui ya, karena memang secara pada saat market berjalan kita tidak tahu siapa yang melakukan penjualan. Maksud saya secara kode broker. Apabila kita lihat situ ada penjualan besar-besaran, mungkin saja dari AK kembali atau mungkin dari Credit Suisse, kita bisa mengasumsikan bahwa mereka berubah pikiran ataupun berbalik arah ya, untuk tidak berusaha mendorong daripada saham Bukalapak ini. Jadi saran kami tetap apapun yang Anda beli, apapun yang saham apapun ya, bukan hanya Bukalapak ini, tidak ada kepastian 100%. Selalu harus ada antisipasi, stop loss. Jadi apabila Anda memiliki risiko 12% dengan potensi return 42%, bahkan 76%, apakah ini worth it? Nah, ini kembali ke Anda masing-masing ya, keputusannya bagaimana. Tetapi sejatinya, indikasi awal, apabila memang kita lihat di sini, low-nya 332, ini adalah batas risiko yang terburuk. Seperti saya katakan terburuk ya, apabila Anda ingin bertahan, pastikan 330 tidak break. Tetapi apabila harga bergerak turun dan bergerak turun di bawah high minggu lalu adalah 372. Nah, di sini kita sudah bisa melihat ya, pastinya Bang Marco akan mencermati apabila ada penurunan di angka di bawah 370, ada potensial itu adalah kegagalan untuk mencoba uptrend. Tetapi actionnya harap diperhatikan, jangan terburu-buru, karena apabila bullish itu selalu akan ada dorongan ke bawah sesaat. Tetapi yang jelas pertahanan ini adalah yang terkuat. 332 ini adalah defense atau pertahanan yang terkuat bagi Bukalapak di minggu ini dan juga bahkan di bulan ini. Seperti itu ya. Jadi ini janji saya kepada teman-teman, sobat-sobat, saham apakah yang kira-kira dapat menghasilkan return yang maksimal di bulan ini. Ini saya sampaikan adalah potensi di Bukalapak.
Selain salah satu saham unggulan kami yang sebelumnya sudah kami tayangkan, First Media ya, KBLV, itu juga punya potensi yang bagus. Tapi sudah dibahas kemarin, jadi saya hanya membahas yang terbaru ini, bukalapak.com. Buka. Jadi demikian yang ingin saya sampaikan. Apabila ada koreksi, apabila ada masukan-masukan, kami akan terbuka untuk menerimanya. Dapat Anda isi di kolom komentar. Kiranya dapat memberikan masukan bagi kami, karena kami juga tidak sempurna. Kami juga berusaha untuk terus mempertajam analisa, sehingga dapat memberikan manfaat yang baik bagi para member, bagi para sobat-sobat markomologi. Oke, sampai di sini dulu. Ini yang dapat saya sampaikan. Selamat berakhir pekan, selamat bersantai bersama keluarga di hari Minggu yang cerah ini. God bless you. Thank you.